Saya tidak habis pikir dengan cara pandang orang ini terhadap penanganan coronavirus di Jakarta. Seharusnya sebagai pemimpin dia memberikan teladan bentuk bagaimana bersikap selama PSBB. Dia adalah orang yang mengatakan bahwa tanpa menggunakan masker, warga akan didenda dengan nominal 250.000. Dia yang mengatakan hal itu pun juga pada akhirnya melanggar aturan yang ia buat dengan bersepeda tanpa masker. Kalau mau dikata nominal 250.000 itu adalah pemerasan. Munafik. Seharusnya warga yang tidak menggunakan masker bisa diberikan sanksi wajib beli masker satu kotak yang nilainya lebih murah daripada nilai tegangan tersebut. Bersama jajaran pemerintah daerah, dia bersepeda di tengah-tengah wabah coronavirus. Secara langsung kemunafikannya terbongkar lewat apa ia atur sendiri dalam peraturan. Saya akan memfokuskan kepada denda 250.000 yang tidak masuk akal itu. Kenapa saya katakan tidak masuk akal? Karena dia tidak memahami esensi dari hukum yang sebenarnya. Di dalam negara kesatuan Republik Indonesia, hukum itu diperlukan untuk mengatur manusia agar menjadi tertib. Salah satu metode yang dikerjakan oleh polisi di dalam peraturan lalu lintas adalah tilang. Di dalam menilang, mereka sudah mengkaji terlebih dahulu aspek-aspek hukum dan efek jera dari perlakuan tilang tersebut. Harus berupa denda agar mereka tidak melakukan hal tersebut lagi yang menimbulkan kerugian dari lalu lintas. Salah satu penilangan yang paling banyak dikerjakan adalah di jalur busway. Dampak kerugian yang dimunculkan dari pengguna transportasi pribadi saat masuk ke jalur busway adalah kemacetan dan menimbulkan tersendatnya jalur yang seharusnya dilalui oleh bus Transjakarta. Polisi tahu bahwa ada kerugian yang dimunculkan dari keberadaan kendaraan pribadi di jalur busway. Kajian yang terbaik adalah melakukan tilang dengan nominal yang cukup besar. Kalau tidak salah 500.000. Tapi bagaimana dengan penggunaan masker yang diatur di dalam penilangan 250.000 itu? Bagi saya hal tersebut adalah hal yang terlalu berlebihan dan tidak penting. Kerugian apa yang ditimbulkan oleh masyarakat yang tidak menggunakan masker di jalan raya? Apakah kerugian penularan, atau kerugian non-material? Saya yakin Anies tidak bisa menjelaskan hal itu dengan membuat kebijakan tersebut. Anies itu diyakini tidak ada melakukan kajian yang mendalam atas program penilangan bagi yang tidak bermasker. Jadi bagi saya ini tidak lebih dari sekadar pemerasan yang dikerjakan secara terstruktur, sistematis dan masif. Gubernur Sara tersebut melakukan hal-hal yang tidak bisa masuk ke nalar. Saya cukup yakin bahwa warga Jakarta masih banyak yang bepergian tanpa menggunakan masker. Bukannya mereka tidak mau beli, namun mereka tidak mampu beli mengingat harga masker medis yang harganya selangit. Saya menunggu janji Anies untuk warga Jakarta agar diberikan masker secara gratis. Dan ternyata tidak ada berita yang memberitakan hal tersebut. Bahkan anggarannya di DKI defisit senilai 40 triliun di era Anies Baswedan. Saya curiga bahwa memang ada orang-orang yang sengaja ingin membuat wabah ini tetap ada sehingga mereka bisa mengeruk uang secara diam-diam. Sebagai manusia saya merasa miris bisa satu jenis dengan orang-orang yang menikmati wabah ini. Masa ada pemimpin yang mau menilang warganya seharga 10 kali makan mewah di warteg hanya karena tidak menggunakan masker? Bukannya memberikan masker secara murah dan mengedukasi warga, dia malah masih mengeruk uang rakyat yang sedang susah karena coronavirus ini. Sungguh saya merasa kasihan sekali dengan warga DKI Jakarta dengan pemimpin zalim seperti ini. Besar harapan saya bahwa permasalahan kepemimpinan di DKI ini segera bisa menemukan solusi agar rakyat Jakarta tidak selalu menjadi obyekan buat mereka yang bermain di belakang layar. Saya juga berharap bahwa wabah ini segera berakhir dan orang-orang yang bermain di belakangnya boleh segera diproses oleh hukum dan Tuhan.
Jangan sampai Indonesia menjadi rugi karena sosok parasit ini menjadi duri dalam daging di pemerintahan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Orang-orang seperti ini mungkin bisa diselesaikan dengan proses hukum yang tepat. Semoga ada elemen hukum yang bisa menjerat pemimpin zalim seperti ini.